Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Sari Selitonga dengan NIM 200101056. Saya berkuliah di IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi nilai UTS Kepemimpinan Guru Kelas yang diampu oleh Bapak Johari Manik MPDK. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan secara umum. Secara umum, pengertian kepemimpinan adalah kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan untuk menuju sukses. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin untuk pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Namun, umumnya kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pengertian pemimpin tersebut adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemauan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja, mencapai tujuan dan sasaran. Pentingnya arti kepemimpinan terlihat dari banyak para ahli yang memberikan pendapat dalam mendefinisikan pengertian kepemimpinan. Beberapa pengertian kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, pengertian kepemimpinan menurut para ahli Indonesia. Yang pertama, itu ada Watjo Sumijo. Pengertian menurut Watjo Sumijo adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepemimpinan, kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antarhubung atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Sedangkan, menurut SP Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, supaya berpikir dan bertindak sedemikian rupa, sehingga melalui perilaku positif ini memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, menurut Mujiono sendiri, kepemimpinan adalah sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang kedua itu ada menurut para ahli luar negeri. Yang pertama itu ada menurut Gary Terry. Pengertian kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarah mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Stoner, pengertian kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Adapun sejarah kepemimpinan, awalnya kepemimpinan dipercaya oleh masyarakat dahulu bahwa kepemimpinan merupakan suatu bakat yang tidak semua orang dapat memiliki bakat kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa teori dan ilmu kepemimpinan tidak dibutuhkan. Namun, dalam perkembangannya, kepemimpinan secara ilmiah bermunculan dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh ilmuwan Frederick W. Taylor. Berkembangnya ilmu kepemimpinan berdasarkan bakat alam tidak lagi menjadi acuan, namun kepemimpinan melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kemampuan untuk mempengaruhi pergerakan suatu karya bersama. Secara umum, fungsi kepemimpinan memiliki beberapa fungsi, antara lain memprakarsai struktur organisasi, menjaga koordinasi dan integrasi di dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efektif. Lalu, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang.
Fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu fungsi administrasi, yang artinya mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen, yang artinya mengadakan planning, organizing, staffing, directing, dan lain-lain. Lalu ada fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Hadari Nawawi memiliki 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi instruktif, kedua fungsi konsultatif, ketiga fungsi partisipasi, keempat fungsi delegasi, dan terakhir itu adalah fungsi pengadilan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.